Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami kelompok 6 pada mata kuliah pengauditan 1 ini. Pada hari ini kami akan membahas tentang materi kasus Enron dengan dosen pengampu Ibu Elsa Fitri Amran, SE, MM, MSI. Saya Dena Savia dengan NIM 1830403017 dan rekan kami yaitu Febri Suci Suryani dengan NIM 1830403032. Yuk kita simak penjelasan selengkapnya tentang kasus Enron ini. A. Tentang apa kasusnya? Enron mengumumkan kebangkrutannya pada akhir tahun 2002. Kebangkrutan perusahaan tersebut menimbulkan kehebohan yang luar biasa. Bangkrutnya Enron dianggap bukan lagi semata-mata sebagai sebuah kegagalan bisnis, melainkan sebuah skandal yang multidimensional yang melibatkan politisi dan pemimpin terkemuka di Amerika Serikat. Hal ini bisa dilihat dari beberapa fakta yang cukup mencengangkan, seperti yang pertama yaitu dalam waktu sangat singkat, perusahaan yang pada tahun 2001 sebelum kebangkrutannya masih membukukan pendapatan US dollar sebanyak 100 miliar. Ternyata tiba-tiba melaporkan kebangkrutannya pada otoritas pasar modal sebanyak entitas modal. Sebagai entitas bisnis, nilai kerugian Enron diperkirakan mencapai US dollar 50 miliar. Sementara itu, pelaku pasar modal kehilangan US dollar 32 miliar dan ribuan pegawai Enron harus menangisi amblasnya dana pensiun mereka tak kurang dari US dollar 1 miliar. Yang kedua yaitu saham Enron terjun bebas sehingga berharga US dollar 45 sen. Padahal sebelumnya pada Agustus 2000 masih berharga US dollar 90 per lembar. Oleh karenanya, banyak pihak yang mengatakan kebangkrutan Enron ini sebagai kebangkrutan terbesar dalam sejarah bisnis di Amerika Serikat dan menjadi bahan pembicaraan dan ulasan di berbagai media bisnis dan ekonomi terkemuka seperti majalah Time, Fortune, dan Business Week. Dalam proses pengusutan sebab-sebab kebangkrutan itu, Enron dicurigai telah melakukan praktek window dressing, yaitu dengan cara penundaan pencatatan piutang karena kasnya digunakan untuk kepentingan pribadi. Misal, ada piutang dari pihak A, pihak B, pihak C. Pelunasan dari pihak A ditunda pencatatannya sampai terjadi pelunasan dari pihak B. Baru kemudian piutang pihak A dicatat di rekening perusahaan. Begitu seterusnya sampai terbongkar penipuan tersebut. Manajemen Enron telah menggelembungkan atau markup pendapatannya sebanyak 600 juta US dollar dan menyembunyikan utangnya sejumlah 1,2 miliar US dollar. Menggelembungkan nilai pendapatan dan menyembunyikan utang senilai itu tentulah tidak bisa dilakukan sembarangan orang. Diperlukan keahlian khusus dari para profesional yang bekerja pada atau disewa oleh Enron untuk menyulap angka-angka sehingga selama bertahun-tahun kinerja keuangan perusahaan ini tampak tetap mencorong. Dengan kata lain, telah terjadi sebuah konsolusi tingkat tinggi antara manajemen Enron, analisis keuangan, para penasihat hukum, dan auditornya. Belakangan diketahui bahwa auditor Enron, Arthur Andersen, kantor Hudson, telah ikut membantu proses rekayasa keuangan tingkat tinggi itu. Kontroversi lainnya adalah mundurnya beberapa eksekutif terkemuka Enron dan dipecatnya sejumlah partner Anderson. Terbongkarnya juga kisah pemusnahan ribuan surat elektronik dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan audit Enron oleh petinggi di firma audit Arthur Andersen. Kini Arthur Andersen sedang berjuang keras menghadapi serangan bertubi-tubi, bahkan berbagai tuntutan di pengadilan. Diperkirakan tidak kurang dari 32 miliar dolar harus disediakan Arthur Andersen untuk dibayarkan kepada para pemegang saham Enron yang merasa dirugikan karena auditnya
Yang tidak benar, belakangan salah satu mantan petinggi Enron tewas bunuh diri karena tak tahan menghadapi tekanan yang bertubi-tubi. Komplikasi skandal ini bertambah karena belakangan diketahui banyak sekali penjabat tinggi Gedung Putih dan politisi di Senat Amerika Serikat yang pernah menerima kucuran dana politik dari perusahaan ini. 70% senator, baik dari Partai Republik maupun Partai Demokrat, pernah menerima dana politik. Dalam komite yang membidangi energi, 19 dari 23 anggotanya juga termasuk yang menerima sumbangan dari perusahaan itu. Sementara itu, tercatat 35 penjabat penting pemerintahan George W. Bush merupakan pemegang saham Enron, yang telah lama merupakan perusahaan publik. Dalam daftar perusahaan penyumbang dana politik, Enron tercatat menempati peringkat ke-36 dan penyumbang peringkat ke-12 dalam penggalangan dana kampanye Bush. Akibat pertalian semacam itu, banyak orang curiga pemerintahan Bush dan para politisi telah akan memberikan perlakuan istimewa, baik dalam bisnis Enron selama ini maupun dalam proses penyelamatan perusahaan itu. B. Mengapa sampai terjadi? Penyebab kolapsnya Enron Company yang disebut-sebut perusahaan yang menguasai pangsa pasar bahkan mengalami keuntungan dalam beberapa tahun pada saat masa kejayaannya disebabkan oleh adanya pemalsuan data-data akuntansi terhadap laporan keuangan yang dihasilkan. Seharusnya, laba atau keuntungan yang dimiliki oleh Enron dalam laporan keuangan tidak sebesar yang tercantum pada saat itu, bahkan seharusnya mengalami kerugian. Namun, pihak manajemen Enron atau manajer Enron pada saat itu melakukan pemalsuan data-data akuntansi yang menyebabkan beberapa pihak stakeholder salah dalam mengambil keputusan berdasarkan data-data akuntansi yang dihasilkan. Hal ini bermula dari terjadinya asimetri informasi antara pihak-pihak stakeholder maupun shareholder. Asimetri informasi yang terjadi dapat menyebabkan pihak-pihak shareholder selaku pemilik perusahaan tidak percaya atas apa yang dilakukan oleh stakeholder selaku penggerak perusahaan. Ketidakpercayaan yang terjadi dapat berupa ketidakpercayaan laporan keuangan, bonus-bonus yang dikeluarkan, fasilitas yang dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan perusahaan, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu adanya biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meminimalisir asimetri informasi tersebut, baik itu biaya untuk pengauditan laporan keuangan, biaya pengawasan, dan lain sebagainya. Untuk itu, langkah dari Enron Company atau perusahaan Enron sudah sesuai prosedur yang ada, yakni menggunakan jasa kantor akuntan publik yang berada dalam jajaran The Big Five, yaitu Cap Arthur Andersen, untuk meminimalisir asimetri informasi antara pihak manajemen maupun shareholder. Hanya saja dalam penggunaan jasa kantor akuntan publik, pihak manajemen melakukan kecurangan dengan melakukan suap untuk mengaudit laporan keuangan, agar laporan keuangan auditan yang dihasilkan sesuai dengan keinginan manajemen. Laporan keuangan Enron Company sebelumnya telah dimanipulasi sehingga laporan keuangan yang sampai pada pihak shareholder merupakan laporan keuangan yang berbeda dengan yang sebenarnya. Akibatnya, shareholder yang telah mempercayai laporan keuangan tersebut salah dalam mengambil keputusan ke depannya. Jadi laporan keuangan Enron tidak dapat menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya karena adanya kerjasama antara pihak manajemen dengan kantor akuntan publik untuk memanipulasi laporan keuangan tersebut. Baiklah, kita lanjut yang selanjutnya, yaitu tentang siapa saja yang terlibat dalam kasus Enron. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Enron yang pertama yaitu auditor independen. Andersen, yang dulu dikenal sebagai Arthur Andersen, sebagai pihak konsultan pembukuan Enron, kantor hukum yang menjadi penasihat Enron, Vinson dan Eikis dalam Special Purpose Partnership, bank investasi sebesar di Wall Street yang meraup 214 juta US dollar dalam komisi sebagai penjual saham dan obligasi dari Enron, Salmon, Sweet Bernay Unit, Credit Use First Boston, KLM, Merrill Lynch, Goldman Sachs, dan Morgan Chase dan Lehman Bros dalam komisi sebagai penjual saham
dan obligasi dari Enron. Karyawan Enron kehilangan dana pensiun karena penanganannya saham sebesar 15% pendapatan bulanan. Pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus Enron yang pertama yaitu Kenneth Lay adalah seorang yang telah mendirikan Enron, tetapi dia membangun Enron dengan banyak hutang kepada pihak lain. Dia juga termasuk orang yang licik karena diam-diam telah menjual saham yang dia miliki. Yang kedua yaitu Jeffrey Skilling atau mantan presiden dari COO. Jeffrey Skilling ini adalah seorang yang sangat pintar. Ia bersama Andrew Fastow memanipulasi laporan keuangan Enron. Skilling merekrut Andrew Fastow, seorang ahli keuangan, untuk bekerjasama membujuk Komisi Bursa Saham dan Surat Berharga atau yang disebut dengan SEC Amerika Serikat untuk membolehkan mereka memakai metode menilai pada harga pasar atau mark to market untuk memberlakukan untuk perusahaannya. Yang ketiga, Andrew Fastow atau mantan CFO. Dia memanipulasi untuk membentuk anak perusahaan yang hanya dipakai oleh Enron untuk mendapatkan pinjaman dana dari bank, sehingga dalam laporan keuangan yang dimiliki oleh Enron tidak mengalami penambahan hutang. Dia jugalah yang mencoba memecat Ron Watkins karena mengutarakan apapun yang ia tahu tentang praktik akuntansi perusahaan. Pihak lain yang terlibat dalam kasus Enron yaitu Board of Directors. Dewan Direksi Enron telah gagal dalam melindungi pemegangan saham Enron dan memberikan kontribusi pada kejatuhan perusahaan publik terbesar ke-7 di Amerika Serikat dengan membiarkan Enron terlibat dalam praktik akuntansi berisiko. Padahal Dewan mengetahui hal ini, tetapi lebih memilih untuk menutup mata dan merugikan pemegang saham, karyawan, dan bagian lain yang menyangkut di dalam perusahaan Enron. Yang kelima yaitu karyawan Enron. Karyawan Enron memaksa karyawannya untuk mengelola dana pensiun di mana diharuskan pembeli saham perusahaan sebagai dana pensiun. Karyawan percaya atas reputasi perusahaan. Tujuan Enron adalah menaikkan harga saham perusahaan dengan cara ini. Banyak sekali kerugian dialami oleh para karyawan, baik finansial maupun moral. Karyawan Enron juga banyak tidak terima oleh perusahaan lain. Yang keenam yaitu Ron Watkins. Ron adalah seorang akuntan profesional yang kompeten dan telah bekerja untuk Arthur Andersen selama bertahun-tahun sebelum bergabung dengan Enron. Dia mengeluhkan praktik akuntansi agresif yang dilakukan oleh Enron. Selanjutnya yaitu yang berkaitan dengan apa sanksi dari kasus Enron. Dalam proses hukum kasus kebangkrutan Enron, Kenneth Lay dan Jeffrey Skilling, mantan CEO Enron, dinyatakan bersalah karena menipu para investor dengan menggunakan transaksi di luar pembukuan untuk menyembunyikan neraca utang dan menaikkan pendapatannya. Yang pertama yaitu Jeffrey Skilling, dijatuhi hukuman penjara selama 24 tahun dan 4 bulan. Ia dituduh menjadi otak penipuan keuangan yang menghancurkan perusahaan dan dinyatakan bersalah dalam 19 dari 28 dakwaan yang dihadapinya. Skilling juga diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar 45 juta dolar Amerika Serikat kepada para investor Enron yang kehilangan miliar dolar Amerika Serikat. Ketika perusahaan itu bubar, ribuan karyawan kehilangan pekerjaan dan dana pensiun. Sedikitnya yaitu 21.000 karyawan. Pihak yang kedua yaitu Kenneth Lay diputuskan bersalah dalam semua dakwaan konspirasi dan menghadapi ancaman penjara selama 45 tahun. Namun, sebelum menjadi masa hukuman, Kenneth Lay meninggal dunia di Aspen, Colorado, Amerika Serikat karena serangan jantung pada tanggal 15 Juli 2006. Terima kasih.